Review tugas praktek modul 2, Vanuel Asyando 1ID01 30 42 42 14 64. Tugas pertama itu berapa besar pengaruh perencanaan produksi terhadap keberhasilan dalam produksi. Dua faktor apa saja yang mempengaruhi ketepatan perencanaan proses produksi yang efisien. Yang ketiga, bagaimana cara menghilangkan pemborosan dalam suatu proses produksi. Yang keempat, bagaimana perbandingan efisiensi antara proses dengan mesin konvensional dengan proses terotomasi. Yang pertama, jawabannya itu dalam perencanaan proses produksi terhadap proses produksi itu mempunyai pengaruh yang sangat besar karena jika tanpa melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan baik, maka proses produksi tidak dapat berjalan dengan baik atau lancar sehingga diperlukan perencanaan terlebih dahulu sebelum masuk ke proses produksi. Yang kedua itu A, membuat keputusan yang tepat, B, mendapatkan data yang lengkap dan akurat, C, membuat sasaran dari tujuan proses produksi, D, proses pengembangan dan penyelesaian sekumpulan proses produksi untuk memecahkan masalah. Yang ketiga itu A, memberi pelatihan kepada pegawai agar lebih efisien dalam melakukan proses produksi. B, memeriksa mesin untuk mengurangi terjadinya trouble yang dapat membuang waktu dalam proses produksi. Yang C, mengecek persediaan bahan baku agar cukup untuk proses produksi. Jika sedang melakukan proses produksi dan bahan habis, maka kamu akan membuang waktu untuk menunggu ketersediaan bahan lagi. Yang D, membuat jadwal atau alur pembuatan barang yang baik dan benar agar tidak terjadi kesalahan saat membuat produksi yang dapat menghemat bahan baku. Yang E, mengidentifikasi area yang menyebabkan pemborosan. Yang nomor 4, proses mesin konvensional adalah proses mesin yang beroperasi secara manual yang menyebabkan waktu kerja mesin kurang efisien. Sedangkan mesin terotomasi bisa berarti sebagai sebuah sistem yang menggunakan perangkat kontrol dalam suatu hal proses operasi. Proses operasi sangat mungkin dilakukan secara otomatis tanpa banyak melibatkan campur tangan manusia atau manual. Tugas kedua itu komponen produk atau struktur produk. Bahan dari produk botol minum bergagang adalah stainless yang diberi ukuran lalu dipotong sesuai ukuran minum bergagang. Urutan perakitannya itu yaitu pertama melakit gagang dan badan botol menggunakan baut. Setelah itu gabungkan badan botol dengan tutup botol dan sedotan sehingga produk tersebut menjadi sebuah botol minum bergagang. Nah, ini adalah strukturnya. Itu pertama botol minum bergagang terbagi jadi 4 bagian, itu gagang botol, badan botol, tutup botol, dan sedotan. Nah, dalam gagang botol itu terbagi lagi jadi 2, yaitu baut dan gagang. Ini tugas ketiga, peta proses operasi. Stainless, badannya itu terbuat dari stainless yang diukur, dipotong, dilubangi, dihaluskan, diperiksa ukurannya, terus dicat lagi. Kalau untuk gagangnya itu terbuat dari stainless juga yang diukur, dipotong, dihaluskan, diperiksa ukurannya, terus dicat. Kalau untuk sedotannya itu terbuat dari plastik yang dipanaskan, dicetak, dilubangi, diukur, dipotong, terus diperiksa ukurannya lagi. Dan untuk tutup botolnya itu adalah terbuat dari stainless yang diukur, dipotong, dilubangi, dihaluskan, diperiksa ukurannya, dan dicat. Lalu semuanya itu akan dirakit menjadi satu, lalu produknya diperiksa dan disimpan di dalam ruang penyimpanan. Nah, ini peta aliran prosesnya itu operasinya itu jumlahnya ada 20, waktunya 18. Pemeriksaan itu jumlahnya ada 5, waktunya ada 7,5 dan penyimpanan itu waktunya jumlahnya 1, waktunya 2,5. Dan di sini adalah diagram alir. Diagram alirnya itu dari ruang ukur dan potong menuju ruang cat, lalu menuju lagi ke ruang perakitan dan pemeriksaan. Setelah diperiksa, lalu ke ruang penyimpanan. Tugas keempat, tabel kebutuhan alat bantu kerja per proses sesuai peta kerja. Berikut ini tabel kebutuhan alat bantu kerja dalam pembuatan botol minum bergagang. Kalau prosesnya itu ada mengukur, memotong, melubangi, menghaluskan, dan mengecat. Nah, kalau dalam proses mengukur itu alatnya yang dipakai meteran, APD yang digunakan ada sarung tangan, sepatu kerja, dan helm kerja.
Kalau proses pemotongan itu alatnya dipakai gerindra dan mesin jigsaw. APD-nya yang digunakan sarung tangan, sepatu kerja, helm kerja, kacamata, masker, dan hearing protection. Kalau untuk proses melubangi itu pakai alat mesin bor listrik. Nah, APD yang dipakai itu ada sarung tangan, masker, kacamata, sepatu kerja, sama hearing protection, sama helm. Nah, untuk proses menghaluskan itu pakai alat amplas. APD yang digunakannya itu ada sarung tangan, masker, sepatu kerja, sama helm kerja. Nah, kalau untuk proses mengecat itu alat yang digunakan ya pasti cat dan mesin cat. APD yang digunakan sarung tangan, masker, sepatu kerja, helm kerja, dan kacamata. Terus yang kelima itu ada hitung harga pokok produksi sesuai dengan produk masing-masing mahasiswa. Catatannya itu biaya langsung dan biaya tidak langsung disesuaikan dengan harga berlaku saat ini. Harga pokok produksi persediaan awal barang setengah jadi ditambah bahan mentah yang dipakai plus ditambah barang setengah jadi. Produksi satu macam barang ini botol minum dengan bervariasi bergagang diperoleh data tentang rencana produksi sebagai berikut. Barangnya itu botol minum dengan variasi bergagang. Unit produksi yang akan dibuat adalah 3.000. Nah, bagian produksi satu itu dilalui oleh botol minum dengan variasi bergagang. Bagian jasa atau pembantu, yakni bagian reparasi, serta kegiatan masing-masing sebagai berikut. Bagiannya itu ada dua, satu produksi, satu dan reparasi. Kalau untuk produksi satu itu satuan kerjanya unit botol minum dengan variasi bergagang, dan reparasi itu satuan kerjanya jam reparasi langsung atau DRH. Angka standar pada bagian reparasinya itu bagian yang menggunakan jasa itu produksi satu, DRH-nya itu 0,26 DRH per unit botol minum dengan variasi bergagang. Nah, biaya overhead-nya itu yang akan timbul pada masing-masing bagian diperkirakan sebagai berikut. Bagian produksi satu itu ada biaya overhead-nya 28.000 dan reparasinya 8.000. Nah, kalau dari anggaran bahan mentah diperoleh data tentang rencana biaya mentah sebagai berikut itu barangnya itu botol minum dengan variasi bergagang. Nah, biaya bahan mentahnya itu 80.000. Nah, dari anggaran biaya tenaga kerja diperolehlah data tertentu rencana biaya tenaga kerja sebagai berikut. Barangnya itu botol minum dengan variasi bergagang, biaya tenaga kerja langsungnya itu 40.000 dan dapat dihitung di harga pokok produksi. Berikut ini menghitung tingkat kegiatan masing-masing bagian maupun jasa atau pembantu maupun juga produksi sebagai berikut. Tingkat kegiatan masing-masing bagiannya itu ada bagian produksi satu itu ada 3.000 unit botol dengan variasi bergagang dan reparasinya itu adalah 780 DRH. Nah, ini tabelnya bagiannya itu produksi satu dan reparasi. Perhitungannya kalau produksi satu dari anggaran produksi, kalau satuan kegiatannya botol minum dengan variasi bergagang dan tingkat kegiatannya itu 3.000. Kalau reparasi, perhitungannya itu bagian satunya itu 3.000 kali 0,26 itu sama dengan 780. Kalau satuan kegiatannya itu DRH dan tingkat kegiatannya itu 780. Menghitung tarif BOP. Setelah itu kemudian diadakan perhitungan tarif biaya overhead atau untuk bagian produksi sebagai berikut. Keterangan biaya overhead pada bagian produksi itu 28.000, alokasi biaya overhead pada bagian reparasinya itu 8.000, jumlah biaya overhead yang dialokasikan ke botol minum dengan variasi bergagang itu 36.000, tingkat kegiatannya itu bagi bagian produksi satu itu 3.000 unit dan tarif biaya overhead-nya itu 12 perak. Keterangannya itu jadinya 36.000 dibagi 3.000 unit sama dengan 12 perak per unit. Itu yang tarif biaya overhead. Nah, ini menghitung harga pokok produksi
produk. Setelah diketahui tarif biaya overhead untuk botol minum dengan variasi bergagang, maka dapat dihitung harga pokok produksi produk sebagai berikut. Keterangannya itu biaya BM atau BB, yaitu bahan mentah atau bahan baku. Totalnya itu 80.000, per unitnya itu 26,6. Biaya TKL atau tenaga kerja langsung di totalnya 40.000, per unitnya 13,3. Biaya overhead botol minum dengan variasi bergagang itu totalnya 36.000. Kalau per unitnya 12 perak. Nah, jumlahnya itu jadinya 156.000, per unitnya jadinya 51,9. Sekian dari saya, terima kasih.